Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja milik zat Allah Jalla, zat yang telah menciptakan kita menjadi manusia, makhluk yang paling sempurna adanya. Apabila kita menggunakan akal pikiran kita untuk senantiasa selalu berusaha untuk taat dan berbakti kepadanya. Puji milik zat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan berbakti kepada Allah Rabbul Izzati, baik di siang hari ataupun di malam hari, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam, yang bisa menyelamatkan orang Islam yang tenggelam di dalam neraka jahanam. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan masuk surga kelak bersamanya di yaumil kiamah. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah. Hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah sehingga kita mendapatkan rahmah dari zat yang mempunyai sifat iradah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih membahas dari surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Orang-orang kafir ini seperti apa? Pada pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan bahwa ada beberapa orang manusia itu, ada orang yang beriman, ada orang yang muttaqin, ada orang yang cuma Islam saja. Lalu ada orang kafir, ada orang musyrik, dan ada juga orang munafik. Kalau musyrik dia percaya kepada Allah, tetapi dia juga percaya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kafir, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir sendiri ada dua kategori. Ada kafir terhadap zat Allah, ada kafir terhadap perintah Allah. Kafir orang yang tidak beriman, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Lalu kafir terhadap perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu sholat, zakat, puasa, dan haji, dan lain juga sebagainya yang diperintahkan oleh Allah, dia berani meninggalkan secara sengaja. Maka tidak heran Rasulullah SAW sabdakan, orang seperti itu termasuk kategori orang-orang yang kafir. Karena apa? Kafir di situ adalah ingkar terhadap perintah Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja atas mereka, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, engkau mengingatkan mereka wahai Muhammad, am lam tundirhum, ataupun engkau tidak mengingatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dengan sangat jelas bahwa ketika Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka itu tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah jelaskan, tetapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bahwa manusia hakikatnya itu hanyalah berusaha. Yang memberi hidayah, yang memberi taufik, yang memberi inayah itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha mengingatkan teman kita yang tidak mau sholat, kita ingatkan. Mengingatkan saudara kita yang mana jauh dari agama Allah, kita ingatkan. Mengingatkan kerabat kita atau teman kita yang mana orang yang non muslim, kita ingatkan. Hanya mengingatkan saja bahwa atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sabdakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, ingatkanlah mereka walaupun satu ayat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
jadi dakwah atau menyampaikan agama ini, itu semuanya sekarang berada di pundak kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang kafir itu tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Kenapa hatinya dikunci? Nanti akan ada penjelasan. Khatamallahu 'ala qulubihim, hatinya telah Allah kunci. Ibaratkan gini, ada dua orang remaja, yang satu suka sama yang lain, hatinya telah dikunci untuk orang tersebut, maka walaupun godaan banyak di hadapan dia tidak akan gentar, dia tidak akan goyah, tetap hatinya untuk pujaan hatinya, tidak akan pernah berpaling daripada orang yang dia cintai. Begitu juga orang-orang kafir, karena hatinya telah ditutup, telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan-Tuhan mereka, oleh Tuhan-Tuhan yang mereka akui, maka walaupun mereka itu diperingatkan tentang keagungan Allah, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seandainya orang-orang yang beriman itu mendengar asma Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Kenapa demikian? Karena di hatinya tertulis nama Allah. Seperti halnya orang yang tadi saling menyukai, lalu ketika orang yang satu ini kumpul dengan temannya, lalu temannya itu membicarakan orang yang dia sukai, maka pasti orang yang menyukai orang tersebut akan bergetar hatinya, akan langsung memikirkan orang yang dia cintai. Kenapa? Karena dibicarakan oleh temannya. Begitu juga dengan kita, kalau dia dalam hati kita itu sudah tertulis nama Allah Subhanahu wa taala, bila dibicarakan lafaz Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman akan bergetar hatinya. Karena apa? Karena timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah kunci hatinya. Dengan apa? Wa 'ala sam'ihim, dan pendengarannya juga Allah kunci. Maka kita ingatkan terus menerus, itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus menerus tetap seperti itu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena apa? Wa'ala sam'ihim, kunci telinganya telah Allah kunci juga. Wa'ala absarihim, dan pandangannya juga Allah kunci. Kenapa pandangannya Allah kunci? Karena salah satu untuk meningkatkan keimanan, mencari keimanan adalah dengan melihat, adalah dengan memandang. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari jati diri keimanannya, beliau dengan melihat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ketika melihat bintang, oh hadza rabbi, ini Tuhanku. Ketika melihat bulan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ketika melihat matahari, hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar daripada yang tadi. Lalu ketika semuanya itu tenggelam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan diriku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, penglihatannya dikunci, sehingga iman tidak masuk di dalam dirinya. Kenapa dikunci? Wala absarihim gisawah, karena awalnya sudah tertutup. Gisawah, tertutup. Ibaratkan rumah ada pintunya, kalau pintunya udah ditutup, setelah ditutup itu dikunci. Kita punya hati kita tutup untuk menerima kebenaran. Lalu setelah itu Allah yang mengunci hati kita, sehingga kebenaran tersebut tidak akan pernah bisa masuk. Maka selagi hati kita tidak pernah dikunci, maka bukalah lebar-lebar hati kita supaya kita bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yusyawatu walahum adzabun alim, dan atas mereka azab yang sangat berat, siksa yang sangat berat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Walaupun demikian, walaupun kita tahu bahwa orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menerima keimanan kita,
tidak akan menerima apa yang kita sampaikan, tetapi kita wajib untuk memperingatkan mereka. Karena apa? Karena dengan memperingatkan mereka itu termasuk memperingatkan diri kita sendiri. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin giat juga kita di dalam beribadah. Tetapi ketika mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan, maka di situ kita harus bersabar dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.